Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di konten Noror Nongkrong Horor. Oke, teman-teman sobat Noror semuanya. Malam ini lagi-lagi kita kedatangan tamu spesial. Yap, tamu spesial. Yang pastinya akan bercerita atau menceritakan seputar kisah-kisah mistis atau cerita-cerita horor. Selamat malam Mas Fian. Mas. Ya, Mas Fian ini adalah seorang pengusaha ya Mas ya. Tentunya yang tidak lepas dari apa yang ada di belakang kita ini kan. Ya. Jadi Mas Fian ini salah satu petani juga pengusaha ya Mas ya. Di buah salak ini teman-teman. Ya, untuk mencari rezeki lah apa aja. Yang penting halal dan jalan ya Mas ya. Ya, betul. Oke, Mas Fian tentunya punya pengalaman mistis ya Mas ya, atau pengalaman kisah-kisah horor gitu ya. Oke, jadi teman-teman jangan kemana-mana ya. Kita nanti akan mendengarkan cerita dari Mas Fian ini. Tapi sebelum itu jangan lupa teman-teman dukung terus channel kami dengan cara Like, comment, dan subscribe. Dan tentunya share video ini sebanyak-banyaknya supaya channel kami terus berkembang dan bisa terus menghibur sobat-sobat Noror semuanya. Tetap stay tune di channel ini di konten Noror Nongkrong Horor. Oke ya teman-teman sobat Noror semua, malam ini kita akan ditemani oleh Mas Fian ya. Ya. Yang tentunya Mas Fian ini akan menceritakan pengalamannya atau hal-hal yang pastinya berbau mistis atau hal-hal gaib gitu ya. Oke ya Mas Fian. Jadi Mas Fian punya cerita apa ini? Jadi ya percaya nggak percaya Mas ya kalau soal mistis. Ya, ada yang percaya ada yang enggak. Ya, Ya. betul, setuju. Dari kacamata saya, tuh sebenarnya sih saya nggak percaya Mas, kayak gitu nggak percaya. Tapi terus suatu saat pernah diajak temen pergi ke makam ya, kayak makam keramat Mas. Makam keramat aku nggak tahu, pokoknya di daerah Magelang tuh, Magelang yang Jadi salah satu tempat gitu aja ya Mas ya. itu makam keramat lahirnya gitu. Saya bilang sama teman saya, Om, wah aku takut deh kayak gitu. lah kenapa kok takut ini? Ya takut aja gitu, terus soalnya ya nanti takut entah lihat pocong lah, lihat apalah, takut Mas. Terus nganu wae ini aja tak bukain mata batin Mas. Langsung, emang iso yo nanti kamu bakal ngerasain sendiri ketika udah buka mata batinnya tuh, kamu bakal ngerasain sendiri. Berarti dari nggak percaya itu Mas awalnya apa gimana? Nggak percaya terus dibuka itu. Terus di baca Al-Fatihah gitu. Nah, terus kayak dipegang, terus diapa, terus kayak di muka saya dikasih tangan, terus dibacain, aku nggak tahu dibacain apa sih, tapi terus begitu udah masuk makam itu aku kesana jam 11 malam tuh kayak cerah Mas. Maksudnya Percaya nggak percaya? Kayak terang gitu Mas. Terang bener, dan terus kayak nggak ada rasa takut di situ. Padahal posisi malam ya. Posisi malam. Itu pas sampai situ itu pertama nggak ada lampu-lampu itu Mas, nggak ada. Mas. Oh. Emang kayaknya makam keramat yang emang buat, ya aku nggak tahu ya itu buat entah buat pesugihan, entah buat apa. Iya. Intinya makam emang bener-bener buat Ritual gitu. Ya aku terus pede Mas. Jalan tuh jadi pede di situ. Yang awalnya takut jadi pede aja gitu. Mata batin masih bisa bener-bener cerah gitu Mas. Itu terus di situ kita sama namanya Mas Agus itu ya doa. Kalau saya kan nggak tahu ya Mas, ya doa yang dibaca itu saya nggak tahu. Tapi doa entah ya mungkin waktu itu sih teman saya pengen ada usaha rental mobil lah, ya pengen rental mobilnya tuh Ada tujuan gitulah ya. Tujuan. Cuman terus
ya udah aku cuma ikut aja dibuka mata batinnya, terus oh ternyata kayak gini toh, buka mata batin itu jadi benar-benar ini mas, nggak ada rasa takut lagi loh gitu. Tapi itu pas dibuka gitu kan biasanya bisa melihat sosok-sosok apa gitu, Tapi enggak aku mas? waktu itu terus enggak sama sekali, cuman yang tak rasain tuh kayak pede gitu mas. Oh, menambah Iya. kepedean gitu ya berarti ya. Karena ini aku juga pernah dengar ya di salah satu film juga ada yang membahas, di salah satu video mungkin juga ada yang membahas. Jadi mata batin itu dibuka ada 2 versi. Jadi yang pertama itu istilahnya dibuka full. Jadi dibuka full itu entah itu makhluk yang ingin menampakkan diri atau Tidak kita bisa melihat Bisa gitu. melihat. Tapi ada juga yang satunya lagi itu yang hanya untuk makhluk yang ingin menampakkan diri. Berarti ada level-levelnya mungkin ya. Mungkin ada level-levelnya. Jadi mungkin seperti yang Mas Fian itu kan mungkin yang belum level ya. Belum level yang sepenuhnya Iya, dibuka gitu ya mungkin ya. Cuman ya bejo-bejan lah mas itu lah kayak gitu ya mungkin ya. Keberuntungan. Beruntungan mungkin aku yang nggak pasti dapet pas ditemuin makhluk kayak gitu. Istilah Jawanya itu pulung. Pulung. Cuman kalau temanku sendiri sih bilang kalau bilang gini mas, maksudnya kalau lihat sesuatu jangan menjadi. Udah dikasih rambu dah. Rambu-rambu. Tapi selama dibuka itu benar-benar belum pernah ya melihat atau sosok-sosok atau apa gitu. Melihatnya sih enggak, tapi ketika duduk tuh di sekitar kita tuh ada yang ngawasin mas. Sekali ada yang ngawasin, terus kayak banyak ada ya namanya makam ya mas. Iya. Suara-suara kayak gitu, terus kayak ada yang lempar gitu, terus teman saya udah pesan sih gini, kalau terjadi apa pokoknya kalau aku belum selesai jangan berdiri dari duduk di bawah. Oh, harus duduk Ya, terus, jangan beranjak gitu ya. Ya walaupun udah dibuka mata batin tetap ini sih mas, tetap ada rasa takut juga loh mas. Ya itu Iya. mungkin manusiawi. Wajar ya, manusiawi lah mas. Walaupun pas jalannya tuh udah pede mas, cuman terus waktu ada kayak yang lempar suara Mulai ada interaksi gitu ya mas ya. kan mulai ada itu mas. Iya, mulai ada interaksi gitu ya. Oh ternyata iya sih mas. Tapi itu waktu ritual gitu, maksudnya ada apa? Cuma dilempar-lempar gitu atau langsung langsung interaksi yang enggak itu mas? Yang ekstrim gitu ya. Yang ekstrim gitu. Lemparnya tuh ini loh mas, yang bikin takut tuh lemparnya soalnya kayak lembut terus kerasa makin kerasa gitu loh. Oh, berarti langsung di badan gitu ya mas? Nah iya langsung. Wih. Berarti itu yang ganggu juga sih kayak gitu. Usil lah Iya ya. kan? Usil lah, usil. Bener-bener usil kayak Iya. ingin menampakkan loh mas. Iya. Menunjukkan lah ya. Iya. Terus temenku gitu katanya dapat sesuatu, dapat barang apa entah, nggak tahu kok gitu. Bilangnya ya ada yang begitu makhluk besar ya gitu. Kayak matanya merah entah biru atau Gendruwo biasanya mas kayak gitu. aku nggak lihat kalau temanku yang bisa. Aku udah sampai di taraf itu pun horor sendiri gitu loh mas. Iya. Merinding ya. Tapi juga kalau emang itu kan jadi lebih pede, itu berarti juga emang ada sisi positifnya. Ada ya? positifnya. Dari buka mata tadi. Soalnya bener-bener gelap sih mas, bener-bener gelap. Tapi itu berlangsung lama nggak mas? Maksudnya pas waktu ritual tuh berlangsung lama nggak itu? Lumayan lama mas, lumayan lama kok, sampai temenku itu bisa dia itu narik sesuatu benda. Saya nggak tahu bendanya, nggak dikasih sama temanku, cuman mungkin syaratnya dia nggak dikasih lihat orang lain, cuman dia cerita aja. Tapi dia bilang ini aku punya sesuatu yang wis ayo aku Udah selesai gitu. Sering mas kayak gitu temenku ngajak. Itu berarti teman itu masih ada juga mas itu mas? Masih berkomunikasi sama Mas Fian kita? Komunikasi dan usahanya pun juga lancar itu mas. Oh, Termasuknya juga rame gitu. rame. Mungkin Aku juga nggak tahu masanya dari awal iya. dulu, soalnya juga beberapa tahun yang Udah lalu. lama ya. ya. Mungkin kalau teman-teman pengen kita datengin temannya Mas Fian gitu biar
cerita pengalaman gitu mungkin bisa ya kapan-kapan ya. Coba bantu komen teman-teman. Komen kalau memang kita mau datengin temannya Mas Fian ya. Terus ada cerita lagi nggak Mas Fian? Cerita sih, cerita yang ini Mas, aku pernah dulu pas masih kecil ya. Ini kan pisau kan bisa salah ya Mas ya. Pas kecil kita pernah nggak sih tidur di masjid? Ya, Itu pernah nggak sih? ya pernah Mas ya. Di situ aku ini tidur sama teman-temanku berenam lah, sama anak-anak kamu berenam. Ada yang satu yang di kan tidurnya di samping masjid tuh Mas. Ingat banget di samping masjid. Terus pasti itu kalau tidur di masjid pasti ada aja barang dari masjid itu yang enggak, soalnya kan masjid kan tempat buat nyimpen, kalau tempatku ya tempat buat nyimpen peralatan kayak mandi jenazah. Oh iya, buat apa itu kerenda itu juga kan ya. Gudang Ada biasanya dikasih di belakang gitu. Pasti di gudang itu mesti benda-benda itu pasti pada gerak Mas, kayak apa ya kayak benda-benda saling gerak gitu ya. Berarti ada suaranya gitu kan Mas? Iya. Kalau bahasa Jawa itu glodagan gitu ya. Dan di situ kita udah mulai panik Mas, habis itu terus untuk menghindari rasa panik kita terus bangunin orang sahur pas saat itu jam 2. Iya, jam 2. Kita udah menginjak STM ya kita. Remaja berarti ya Mas ya. Terus kita ngeliling kampung sampai di selatan masjid itu beberapa orang ada yang ngerasain dilempar pakai pasir Mas. Lempar pakai pasir. Ketika kita noleh mukanya hancur Mas. Ngeri. Itu benar-benar lihat sendiri. Lihat Mas. Ngeri. Ya entah itu halusinasi atau apa, emang mukanya hancur banget Mas. Tapi yang lihat itu semuanya atau cuma beberapa orang Mas? 2 orang, aku sama temenku yang di belakang Mas. Wah. Ngeri Mas. Itu pasti panik banget ya. Panik. Padahal ini loh, kita mikirkan itu kan pas bulan puasa. Ya katanya kalau puasa ya kan, kalau puasa kan katanya setan dikurung gitu kan Mas mungkin. Dan Mas, makanya ini. Dan itu masih remaja itu kan biasanya masih gimana ya, masih rasa takut masih Iya. kuat banget kan. Iya. Masih emosinya juga masih Labil. kan. Jadi pasti cukup membuat trauma ya. Iyalah Mas. Habis itu terus setelah itu masjid itu kosong Mas, nggak ada yang bangunin sahur. Nggak ada yang berani. Ya trauma ya Mas mungkin ya Mas ya kalau kayak gitu ya, cerita yang wah nggak akan terlupakan kayak gitu mungkin. Berarti sosok kayak orang kayak gini Mas, terus apa gimana? Kalau itu cuma kelihatan mukanya aja Mas. Jadi hitam. gitu ya. Gelap. Dan itu ada apa namanya, togor besi itu Mas. Togor Listrik ya. Iya. Tiang listrik kalau teman-teman anu. Iya. Baliknya gini hancur. Oh berarti ngintip gini ya Mas? Yes. Merinding. Mas, itu sampai sekarang masih juga sih. Soalnya tempatnya cuma di sebelah situ Mas. Dekat sini ya Mas ya. Oh tapi kalau sekarang masih buat nyimpen gitu Mas? Kalau Masih. Itu di sekitaran situ kan Mas berarti? Yes. Terus kayak rumahku yang tak tempatin kan tempatnya Pak di situ Mas. 20 tahun nggak pakai. Kalau kata teman-teman tetangga sih, ada yang pernah dilihatin pocong lah, ada orang ketawa lah, apalah kayak gitu. Tapi selama aku tempatin tuh alhamdulillah nggak ada apa-apa Mas. Aku belum pernah di ini sendiri di rumah yang aku tempatin ini. Suara-suara gitu kalau rumah ini nggak pernah Mas ya? Kalau suara pernah Mas. Apa itu Mas? Yo yang paling sering sih ya peralatan dapur kayak gitu Mas. Gerak-gerak apa? Bersentuhan gitu Mas, bersentuhan gitu ya. Tapi pernah disamperin Mas? Pernah? Maksudnya pas ada suara gitu apa? Atau tinggal tidur atau pernah? Terus yo kadang ada bayangan kayak sekilas kayak gitu loh Mas. Oh cuma lewat gini ya Mas ya? Cuman terus aku kan dalam hati terus bilang gitu Mas, terus aku tuh di sini nggak ganggu kalian. Iya harus gitu ya. Aku nggak pengen lihat kalian lah. Kalau aku pengen lah gitu. Berarti istilahnya hidup berdampingan, tidak mengganggu ya. Nggak saling ganggu itu nggak apa-apa. Ya, balik lagi teman-teman, emang
Kalau saya sih emang percaya bahwa ada dua alam, ya kan, yang Ya, kita betul. tempati yang dan Ada alam lain lah, Ya. alam jadi kalau selama kita nggak saling mengganggu ya insya Allah aman-aman. aman-aman saja. Itu yang paling ngeri juga ini mas, ketika erupsi Merapi Oh iya, di tahun berapa itu mas? Yang besar Yang besar 2010 kayaknya. 10. Itu jadi salah satu erupsi terbesar ya. tapi ya dalam sejarah ya. Itu konon katanya tuh ketika mau erupsi itu sungai Kali Putih ke sungai Batang di timur desa ini kayak ada, kalau istilah orang Jawa orang yang punya kerjaan itu kayak ada bala tentara yang emang dari Merapi turun ke bawah mas. Ya, Jadi pernah dengar aku itu. Kayak suara sungai itu ramai banget loh mas, Gemuruh gitu. gemuruh, bala tentaranya itu gemuruh. Itu emang pertanda bahwa ini loh saatnya Merapi mengeluarkan Aduh. karena ya kejadian bener mas, percaya nggak percaya Oh Iya, berarti itu sebelum ya, sebelum itu pertanda sebelum mas ya, gitu. erupsi, Yes. lalu kayak dikasih apa ya istilahnya, kayak alarm, Alarm. rambu-rambu ya. Yes. Jadi ada suara-suara seperti gemuruh gitu, gemuruh. Gemuruh Apa masuk sih? lagi Oh. gitu mas. Aku juga pernah dengar itu kalau cerita yang sebelum Merapi meletus itu kayak katanya ada itu loh. Kalau di kerajaan-kerajaan ada apa itu? Kayak Di dalam apa kereta gitu loh, kereta atau kereta kencana gitu katanya berwarna-warna hijau itu memang lewat di kali, tapi aku nggak tahu tepatnya kali mana, katanya lewat seperti itu. Banyak yang lihat ya kan mas, kalau orang sini mungkin orang sini udah pada tahu lah, mungkin ceritanya ada paham. orang tua sama ibu pasti udah pada tahu semua. Dan Ya, itu itu pertanda gitu. sih, dan itu tadi ya salah satu erupsi terbesar Ya. sepanjang sejarah. Dan kalau nggak salah itu tahun waktu Mbah Marijan Gugur, ya, meninggal gugur. Itu Dan Itu salah satu juru kunci yang legend ya, yang punya Merapi ya. gitu mas. Terus lahar dingin besar-besaran yang Kur- meratakan dua dusun itu kan Iya. kemudian Itu aku inget banget itu waktu aku lagi lulus sekolah kan. Dan setiap hari itu kerjanya cuma nyuci motor gitu. ya Karena itu abunya abunya bener dahsyat tebel sekali. banget itu. Dan masker double pun kadang Iya. masih tembus. Masih tembus. Itu kalau dua desa itu sekarang udah dibangun atau nggak bisa dibangun ya mas? Kalau itu ya, kalau aku tahu dibangun, Mas. udah ada. Ada yang dibangun, ada yang dipindah jadi untap Tapi apa mas? hunian tetap tuh mas. Oh, ini tetap. Kayak rumah subsidi kayak gitu. Oh, rumah susun. Rumah susun. Dan itu pasti selang berapa tahun ya? kan banyak mas, terus batu-batu kayak batu-batu sakral yang dibawa dari Merapi ke situ kan, terus ada yang di samping dalam Magelang itu kan ada batu Besar itu ya, yang batu memang besar. Konon nggak bisa Nggak itu ya, bisa nggak bisa. diapa-apain, ya. Padahal itu berarti nggak bisa. kalau aku nggak salah dengar tuh sampai mengerahkan beberapa Iya. alat berat tetap Nggak bisa. Dan katanya rusak itu kan, yang alat beratnya malah rusak itu kan. Soalnya kan emang jalurnya lahar katanya konon itu kan emang yang dilalui kemarin itu mas, jalurnya lahar Merapi itu ya jalannya situ. Makanya sekarang sama pemerintah kabupaten kan dibuatin yang kalinya emang situ. Oh. Kayak nyari jalan sendiri gitu loh mas. Jadi ya nabrak gitu loh. Dan sekarang mungkin Udah ada gitu jalannya. Udah belajar dari pengalaman, ya kita nggak bisa sih mas ngelawan kayak kepercayaan terus Alam ya. kita di Jawa kan, Mas. Iya betul mas. Terus adat budaya leluhur kita emang betul harus ya percaya nggak percaya Iya, gitu. saya nggak percaya. Cuman itu udah ya kayak gitu sih yang jalan. ya karena Gunung Merapi itu juga sangat ikonik ya, Iya, untuk ikonik. di tanah Jawa. Tanah di Jawa, di Jawa itu salah satu yang teraktif. Ya, dan ya emang apa ya? Nggak bisa dipisahin dari hal-hal Mistis gaib. ya, iya. Sangat kental itu mas. Kalau Gunung Merapi itu memang salah satu yang paling masih kuat banget ya. kuat banget. Dan kalau kita menceritakan Gunung Merapi itu pasti akan banyak sekali. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Iya nggak ada habisnya mas. Dari
berbagai sisi lah ya istilahnya. Mempunyai banyak banget sejarah. Kalau di sekitar sini apakah ada semacam urban legend lah, maksudnya cerita yang turun temurun. turun-temurun yang ya ada hubungannya, yang tentunya ada hubungannya dengan hal-hal mistis itu mas. Maksudnya yang ceritanya ada ini di sekitar sini gitu. Atau berkaitan dengan gunung gitu juga bisa kan, deket kalau Karena sini kan. ini deket ya, Deket. nggak jauh ya. Dulu pasti ngungsi ya mas ya. Belum sih, dan pada saat ngungsi itu kan kalau jenengan dulu kesini mas, pohon salak, jangan kan pohon salak mas, pohon bambu yang kayak gitu tumbang mas. Wah, berarti Jadi desa itu kayak desa mati mas. Pada saat itu temanku bereaksi lagi, tapi temen itu kan, kalau yang tadi yang di makam keramat itu kan temanku munduran kali, temanku sini juga ada yang maksudnya yang main-mainan Yang ya klinik Tuh, lah, markunik lah ya. jimat ya, kalau teman-teman nggak tahu klinik itu jimat ya. Jimat Jawa. Jimat Jawa. Dulu katanya kan itu kalau di tanah di Parangtritis kan bawa burung bakar mas. Gagak. Gagak bakar, terus kita didatengin sawah gitu. Ya, katanya Jadi seperti itu. temenku nyoba eksperimen pas pada saat erupsi itu kan, karena di sini sepi pada mengungsi kalau mas. Iya. Gitu. Ayo coba pembuktian isora kayak gitu, isora bener-bener ada mas. Benar-benar terbukti ya. Bener-bener terbukti ternyata itu, kalau itu pakai ayam cemani sih. Wah. Ya, Karena ayam cuman itu juga sama. Iya. Satu lingkup sama itu kan tadi kan, karena banyak buat sekali syarat. yang memang mengharuskan ayam cemani. Mm-mm. Dan ayam cemani itu kalau emang kita nyari itu juga nggak mudah. Nggak mudah, nggak gampang. Karena sekarang tuh konon ya banyak yang ayam cemani itu nggak asli gitu. Nggak asli, Jadi emang tampaknya itu hitam. tapi Darahnya nggak hitam. jadi nggak masuk syarat. Mungkin di cross-crosskan gitu loh mungkin. Kalau sekarang memang sulit yang cari cemani. Coba pakai ayam cemani. Ada yang datang nih. Aku pas pada saat itu aku pengen lari tau mas. Iya. Gitu temanku sendirian ngadep terus cuma kancani Temenin dia. Ya wis, tapi aku merem. Iya, Gitu, Mas. betul. Aku nutup mata Saking lah. takutnya. Iya. Sakit takutnya. Terus nggak apa, nggak bakalan ganggu lah. Kita coba minta namanya buru perindu mas. Oh, iya. Buru perindu. Iya. Tahu ya. Dia emang penggiat klinik Pak. Iya. Gitu ya. Iya. Temenku tuh parah mas. Akhirnya diminta mas. Terus kalau dalam bahasa Jawa, aku jaluk ulumu. Aku minta bulu kamu gitu ya. Minta bulu kamu. Terus dianya tuh jawab bilang, kowe duwe mahar piro? Kamu punya mahar berapa? Kayak gitu. Kamu kan udah tak kasih ayam. Apa? Yo nggak cukup lah. Wong aku bareng nenggon alam punya aku yo jual tinuku. Berarti jualan di sana ya. Di sana tuh jual bias. Pada saat itu terus oke lah, temenku kasih 10.000 atau berapa pada saat itu ya. Pakai uang asli sini mas. Oh. Terus dikasih bulu satu, langsung dia udah hilang mas. Dia udah hilang. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Apa itu mas? Ya apa mas, emang ya ini kan Ya. udah bilang juga kan tadi. Benar. Mulai Udah mulai interaksinya kok ini amat. Waduh. tapi emang agak ini ya mas ya di sini ya, energinya kuat ya. Soalnya ini udah menginjak tengah malam teman-teman. Mungkin Mas Wian ada cerita atau ada cerita lagi mungkin kalau Ya itu mas, lanjutin tadi tuh ya. Itu nanti aja mas. Anggap nggak ada apa-apa. Iya. Di perindu aja terus katanya buat nikah cewek kan mas. Iya, kalau perindu buat mikat cewek. Ada dibuktiin sama temenku, katanya sampai sekarang pun masih di bawah gitu loh. hasil dari itu ya di eksperimen itu ya.
udah banyak, sebenarnya dari tadi udah banyak Suara-suara ya. Heeh. Mudah-mudahan kerekam di kamera supaya teman-teman juga bisa dengerin. Dan ini sekarang jujur hawanya udah bisa Udah nggak enak. lempar. interaksinya cukup kuat teman-teman. Mungkin cukup aja lah. Mungkin Cukup aja ya Mas ya. Mas ya. Silakan Karena Mas. Udah. udah tengah malam juga. Udah. Nggak enak juga ini. Ngomong-ngomong terima kasih banget Mas Fian udah. Mas Fian makasih ya. Tambah sukses ya Mas. Semoga usahanya tambah Lancar. sukses. Tapi sebelum kita tutup mungkin Mas Fian ada pesan Pesan-pesan buat teman-teman. Pesan saya cuman ya mau percaya nggak percaya kalau gaib itu ada. Kalau masih nggak percaya mau buktiin ya cari narasumber yang mungkin beliau bisa mengarahkan ke dari hal yang nggak percaya jadi percaya. Oke, karena mungkin Mas Fian juga berawal dari Tidak percaya ya. Ya. Tapi ternyata secara langsung itu Langsung dibuktikan ya. bisa dibuktikan. Tapi kalau teman-teman takut ya nggak usah. Ya kan nanti malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga. Karena butuh mental yang kuat juga ya. Oke ya teman-teman, sebelum kita tutup, teman-teman jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara Like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share video ini sebanyak-banyaknya supaya channel ini terus berkembang dan bisa menghibur teman-teman atau sobat Naror semuanya. Jangan skip-skip juga teman-teman biar tidak terpotong-potong informasinya nanti. Harus tonton sampai selesai ya teman-teman. Ya. Jadi begitu untuk malam ini cukup dulu. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya di konten Noror. Nongkrong horor.